Hai semua, selamat siang. Kita jumpa lagi dengan saya, Mercy L. Kirangin SSI. Dan kali ini kita akan membahas materi persamaan kuadrat untuk kelas 9 SMP Katolik Akuino Amurang. Ya, kita mulai. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana A dan B itu merupakan koefisien dengan A tidak boleh sama dengan 0, sementara X itu adalah variabel dan C itu adalah konstanta. Jenis-jenis persamaan kuadrat. Yang pertama adalah persamaan kuadrat biasa, yaitu persamaan kuadrat yang nilai A-nya sama dengan 1. Contohnya, X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Kemudian persamaan kuadrat murni, yaitu persamaan kuadrat yang nilai B-nya sama dengan 0. Contohnya, X kuadrat tambah 2 sama dengan 0. Dan berikutnya, persamaan kuadrat tak lengkap, di mana persamaan kuadrat yang nilai C-nya sama dengan 0. Contohnya adalah X kuadrat tambah 3X sama dengan 0. Dan berikut persamaan kuadrat rasional, persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Contohnya adalah 4X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Kita lanjut, bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah faktorisasi. Nah, untuk faktorisasi ini merupakan penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Perhatikan untuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, kita menentukan dua bilangan, misalkan P dan Q, di mana P ditambah Q itu sama dengan B dan P dikali Q itu sama dengan C. Oke, kita memperhatikan contoh. Diberikan persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Kita akan menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Yang pertama yang harus kita lihat adalah nilai B itu sama dengan 5 dan nilai C itu sama dengan 6. Kita mengambil dua bilangan, yaitu 2 dan 3. Kenapa 2 dan 3? Karena 2 ditambah 3 hasilnya sama dengan 5, sementara 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini memenuhi aturan yang tadi, bahwa P ditambah Q sama dengan B dan P dikali Q sama dengan C. Maka bentuk faktorisasinya adalah X tambah 3 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Maka akar-akar dari persamaan tersebut adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 2. Kemudian contoh yang berikutnya diberikan persamaan kuadrat X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Diketahui di sini B sama dengan 0 dan C sama dengan negatif 9. Kita mengambil dua bilangan, yaitu negatif 3 dan 3, di mana negatif 3 tambah 3 sama dengan 0, sementara negatif 3 dikali 3 sama dengan negatif 9. Maka bentuk faktorisasinya adalah X kurang 3 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Dan akar-akarnya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3. Cara yang kedua adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat kita jabarkan menjadi X tambah P dipangkatkan 2 sama dengan Q. Baik, kita lihat contoh. Diberikan persamaan kuadrat X kuadrat tambah 8X tambah 6 sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa X kuadrat tambah 8X tambah 6 sama dengan 0. Kita buat sebuah penyesuaian sehingga menjadi X kuadrat tambah 8X sama dengan negatif 6. Jadi di ruas kanan itu masing-masing dikurangi dengan 6.
X kuadrat tambah 8X tambah 6 dikurangi 6, ruas kiri juga dikurangi dengan 6, sehingga menjadi X kuadrat tambah 8X sama dengan negatif 6. Nah, yang berikut adalah kita menjumlahkan masing-masing ruas, baik ruas kiri dan ruas kanan, dengan angka 16. Kenapa angka 16? Agar kita dapat mengubah bentuk ini menjadi X tambah 4 dipangkatkan 2. Jadi X tambah 4 pangkat 2 itu dia kelebihan 16, sehingga kita masing-masing menambahkan 16 baik di ruas kiri tapi juga di ruas kanan, sehingga bentuk umumnya akan menjadi X tambah 4 dipangkatkan 2 sama dengan 10. 10 ini diperoleh dari negatif 6 ditambah 16. Nah, baik, berikutnya X tambah 4 pangkat 2 ini kalau kita akarkan maka dia akan menjadi X tambah 4. Nah, jika di ruas ini kita akarkan, maka ini juga harus diakarkan. Maka 10 ini akan menjadi plus minus akar dari 10. Sehingga akar-akar persamaannya adalah X sama dengan akar 10 kurang 4 atau X sama dengan negatif akar 10 kurang 4. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Rumus ABC yaitu X1 dan 2 itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita perhatikan contoh. Diberikan sebuah persamaan kuadrat X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Perhatikan bahwa yang diketahui di sini adalah A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan negatif 5. Nah, X1 dan X2 itu kita menggunakan rumus yang tadi min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A, sehingga menjadi min B kita ganti dengan min dari min 4 sehingga dia menjadi positif 4. Kemudian B kuadrat yaitu min 4 kuadrat dikurang 4 kali A. A di sini adalah 1, 4 kali 1 dikali dengan C negatif 5. Dibahagi dengan 2A, berarti 2 dikali dengan 1. Nah, itu sama dengan 4 plus minus min 4 pangkat 2 adalah 16, dan min 4 kali 1 kali min 5 hasilnya adalah 20. Dibahagi dengan 2 kali 1 hasilnya 2. Maka untuk X1 dan 2 diperoleh 4 plus minus akar 36 bahagi 2, atau kita tarik akar 36 hasilnya adalah 6. Maka akar-akarnya untuk X1 kita ambil yang plus 4 tambah 6 dibahagi 2 hasilnya adalah 10 per 2 sama dengan 5. Sementara untuk yang X2 kita ambil yang minus 4 kurang 6 dibahagi 2 adalah min 2 bagi 2 hasilnya sama dengan min 1. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat ditentukan berdasarkan nilai diskriminan. Nah, nilai diskriminan di sini adalah hubungan antara koefisien yang menentukan besar dan jenis akar persamaan kuadrat, di mana diskriminan dihitung berdasarkan rumusan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kita perhatikan, jika nilai D lebih dari 0, maka suatu persamaan kuadrat akan memiliki dua akar real yang tidak sama besar. Kemudian jika nilai D sama dengan 0, maka suatu persamaan kuadrat akan memiliki dua akar real dan akar-akarnya adalah akar kembar. Dan berikutnya, jika nilai D kurang dari 0, maka suatu persamaan kuadrat tidak memiliki akar real atau akarnya imajiner. Ya, demikian untuk presentasi kita kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.